Halo, selamat pagi sobat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat panduan singkat cara menyusun Sikepo 2023. Nah, teman-teman bisa bekerja menggunakan laptop, PC ataupun HP. Nah, untuk kali ini saya membuat panduannya di laptop. Kita langsung saja masuk ke Sikepo baliprop.go.id seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan masukkan CAPTCHA ya. Jadi teman-teman silakan yang pertama tahunnya ini pastikan tahun 2023 ya. Kalau masih tahun 2022 itu silakan dirubah, jadi tahunnya tahun 2023. Kemudian usernya silakan nanti masukkan user teman-teman, kemudian passwordnya juga silakan masukkan passwordnya. Kemudian di sini dia akan minta CAPTCHA, kita langsung masukkan CAPTCHA-nya. Kalau sudah, kita tinggal klik masuk sistem. Nah, tampilan awal, jadi tampilan awal Sikepo kita sebelum kita membuat rencana aksi di tahun ini akan tampil seperti ini. Jadi masih kosong. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat atau merancang Sikepo untuk tahun 2023? Yang perlu kita siapkan adalah draft SKP 2023 atau rencana aksi yang sudah dibuat. Jadi saya tampilkan rencana aksi atau draft SKP saya. Jadi ini adalah draft SKP saya untuk tahun 2023. Kemudian yang akan kita masukkan adalah di sheet rencana aksi ya. Ini ada sheet rencana aksi. Nah, kita klik sheet rencana aksinya. Kita akan masukkan yang kita breakdown per bulan, yang ini. Ya, ini ada rencana aksi, menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran seperti ini. Ini yang akan kita masukkan ke Sikepo. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke halaman Sikepo kita. Nah, di sini kita langsung klik ini ya, buat rencana aksi baru. Ini ada plus, kemudian diwarnai biru. Ini kita klik. Nah, setelah diklik, lokasi pembuatan SKP kita masukkan kabupaten kita masing-masing. Jadi teman-teman di kabupatennya disesuaikan. Kalau saya pakai Buleleng, ini langsung di huruf besar ya, Buleleng. Kemudian tanggal pembuatan Sikepo kita sudah mulai aktif itu tanggal 3 sesuai dengan tanggal 2 ya, sesuai dengan ini. Nah, sesuai dengan ini Singaraja 2 Januari 23. Berarti kita masukkan 2 Januari tanggalnya. Ini kenapa tanggal 6? Karena ya kita buka webnya ini tanggal 6, dia akan mengikuti. Kita bisa rubah di sini, klik tanggal 2 Januari, dia akan berubah. Oke, nanti tanggal teman-teman tanggal bisa kita edit selama kita belum confirm. Jadi ini saya pakai 2 Januari sesuai dengan tanggal di rencana aksi kita. Setelah itu kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, biasanya setelah sukses kita klik OK, dia akan logout sendiri. Nah, seperti ini dia akan logout sendiri. Kita login lagi. Setelah dia logout sendiri, kita masukkan lagi CAPTCHA-nya. Kemudian kita klik masuk sistem. Nah, setelah kita membuat tadi, maka akan tampil data kita seperti ini ya. Nanti di sini kita bisa mengedit lokasi dan tanggal pembuatan SKP. Di sini kita bisa edit. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah profil pegawai atau profil kita di sini ya. Dicek namanya. Kalau masih meragukan kita bisa klik update profil. Kemudian profil penilai atasan langsung. Nah, profil penilai atasan langsung yaitu atasan langsung yang menilai kita. Nah, kalau kita di sekolah negeri otomatis yang menilai kita adalah kepala sekolah. Kemudian kalau kita di sekolah swasta itu yang menilai adalah Kabid GTK. Jadi nanti silakan dikoordinasikan siapa yang menjadi penilai atasan langsung.
Nah, kalau kepala sekolah itu berarti Kabid GTK. Kita guru berarti kepala sekolah ya, kalau negeri, kalau di swasta Kabid GTK. Nah, bagaimana caranya merubah data ini? Teman-teman silakan klik update profil penilai di sebelah kanan ini ya, update profil penilai. Setelah diklik, nah kita akan cari penilai kita dengan memasukkan NIP. Jadi masukkanlah NIP penilai atau atasan langsung kita. Misalnya kalau saya masukkan NIP kepala sekolah saya di sini. Saya coba cari di sini NIP-nya, saya copy pastekan saja. Oke, kemudian saya akan masukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan NIP-nya, kita klik cari untuk update atasan langsung. Nah, di sini sudah muncul nama kepala sekolah kita ya, nama kepala sekolah masing-masing atau nama penilai atasan langsung kita. Jadi yang teman-teman yang tugasnya di sekolah swasta atau DPK, berarti nanti Bapak Kabid GTK-nya yang akan muncul di sini. Nah, apabila nanti tidak muncul namanya, Bapak Ibu silakan hubungi OPD di satuan pendidikannya masing-masing untuk mengecek datanya. Biasanya ada kesalahan data di Simpeg, nanti silahkan dicek di OPD-nya. Nah, kalau sudah sesuai NIP dan nama atasannya, ini PLT-nya kita kosongkan kalau memang atasan langsung kita atau kepala sekolah kita bukan PLT. Kalau PLT nanti kita buka di sini PLT jabatannya apa ya. Nah, di sini PLT kita kosongkan, jangan diisi. Ini sudah, tinggal kita simpan. Nah, setelah kita simpan, sukses, kita oke di sini, maka profil penilai atasan langsung sudah muncul seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa mengupdate profil teman-teman sendiri atau profil pegawai. Siapa tahu ada kesalahan data atau tidak sesuai atau meragukan, silakan lakukan proses update profil pegawai. Caranya sama dengan update profil penilai. Ya, seperti itu teman-teman ya, cara mengupdate profil penilai ataupun profil pegawai. Nah, setelah teman-teman melakukan update profil, baik update profil atasan langsung ataupun update profil pegawai, datanya sudah sesuai, maka kita bisa langsung mulai membuat uraian SKP, uraian rencana aksi di Sikepo kita. Langkahnya yang pertama, kita klik tambah uraian yang ini ya teman-teman, tanda plus ini, tambah uraian, kita klik. Nah, setelah itu kita buka dulu draft SKP 2023 atau rencana aksi 2023 kita. Nah, ini contoh draft SKP saya untuk 2023 atau rencana aksi 2023. Di draft ini kita langsung ke sheet rencana aksi. Yang di bawah ini ada beberapa sheet ya. Kita masuk ke sheet rencana aksi. Nah, ini dia sheet rencana aksinya. Yang kita masukkan ke Sikepo itu adalah yang di bagian breakdown ini. Jadi kalau saya blok seperti ini. Nah, ini yang saya blok ini yang akan kita masukkan ke Sikepo. Jadi berdasarkan hasil arahan yang kemarin, kita sudah bisa mengerjakan Sikepo berdasarkan rencana aksi yang kita susun. Jadi kita masukkan rencana aksi yang ini teman-teman ya. Nah, kita mulai memasukkan ini ya. Kita kembali ke Sikepo kita di sini ya. Unsurnya kita pilih unsur utama sesuai dengan rencana aksi kita. Kemudian angka kreditnya, nah di sini teman-teman bisa memasukkan angka kredit. Jadi silahkan pedoman angka kreditnya pakai pedoman angka kredit yang sudah ada, atau karena di draft SKP kita itu tidak berisi angka kredit, berarti angka kreditnya ini bisa kita ketikkan angka 0. Jangan dikosongkan, kalau tidak diketikkan angka nanti tidak bisa disimpan, jadi ketikkan angka 0. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau merasa ragu kalau sebelumnya berisi angka kredit, ya sekarang kalau mau diisi angka kredit silahkan isi sesuai dengan panduan angka kredit yang sudah ada. Nah, kalau berdasarkan
draft SKP yang baru itu angka kreditnya nggak ada, berarti ini diketikkan angka 0 saja. Ini sambil menunggu si kepo yang sedang dipersiapkan untuk si kepo yang baru ya, sesuai dengan arahan kemarin. Kemungkinan Februari akan ada pembaharuan untuk si kepo ini. Kemudian uraian, nah uraiannya ini kita ambilkan dari SKP kita yang ini di rencana aksi ya, di rencana aksi. Di sini tertulis menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran sesuai yang ditetapkan. Nah ini ada dua, jadi saya buat yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dulu yang di bawahnya ini. Jadi dari merencanakan, melaksanakan, evaluasi, menilai, nanti setelah itu baru kita menyusun laporan. Jadi kita masukkan yang di bawahnya dulu, ini kita copy paste saja. Nah ini saya copy, apakah bisa ya? Kemudian di sini saya pastekan. Nah ini bisa. Kita edit pengetikannya biar rapi nanti tampilannya. Lanjut hasil penilaian. Nah seperti ini. Jadi kita copy pastekan saja ini. Kemudian kuantitas atau target setahun sesuai dengan hasil breakdown kita ya teman-teman ya. Nah di sini saya membreakdownnya 10 bulan karena 2 bulannya pakai pelaporan. Atau kalau di sini kan kita melakukan kegiatan merencanakan, melaksanakan, kemudian evaluasi, ini menjadi satu kesatuan itu dalam setahun penuh. Nah di sini teman-teman bisa masukkan ini 12 bulan penuh ya. Jadi misalnya saya masukkan di sini lagi 1 di bulan 6 dan bulan 12. Jadi ini menjadi 12 bulan. Sehingga di si kepo kita di sini kita targetkan 12 bulan dalam setahun. Kemudian kualitasnya kita ketikkan saja 100. Kemudian satuannya disesuaikan dengan draft kita di sini dokumen ya, dokumen. Maka di sini kita ketikkan dokumen. Kemudian waktunya setahun 12, biayanya 0. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita langsung simpan. Ini udah selesai. Nah, setelah kita simpan akan terlihat di uraian ini udah kelihatan. Nah, kita lakukan breakdown sekarang ya teman-teman ya. Karena di sini masih ngumpul jadi satu di bulan Januari. Nah, kita breakdown. Caranya ya, ini kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan. Kemudian di aksi, di kolom aksi sebelah kanan ini ada 3 ikon. Ya, ada ikon edit, ada ikon untuk membuang atau menghapus. Kita breakdown lagi ya teman-teman ya, karena dia ngumpulnya di Januari. Kita breakdown lagi, kita geser, kita klik target bulanan. Kemudian kita lihat rencana aksi kita. Kita maunya laporkan di bulan Juni dan Desember. Juni dan Desember ya, Juni dan Desember. Baik, berarti kita breakdownnya di Juni, Desember. Januarinya kita ganti 0. Kemudian Juninya kita ganti 1.
Desembernya kita ganti 1, kemudian kita simpan. Oke, sukses. Ini udah terbreakdown. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, apabila ada tugas tambahan lain itu apabila ada tugas utama lain ya silakan saja lanjutkan. Misalnya sebagai wakil kepala sekolah melaksanakan tugas sebagai wakil kepala sekolah apa saja, seperti di sini menyusun laporan RKAS, menyusun laporan supervisi, silakan masukkan semua. Nah, bagaimana kalau unsur tambahan? Kita masukkan yang ini aja ya, tersedia dokumen pengembangan diri atau diklat fungsional. Kita masukkan mengikuti diklat fungsional di sini ya. Nah, ini tersedianya diklat. Nah, ini kita masukkan untuk tugas tambahan. Saya contohkan. Misalnya tugas tambahan kita mau masukkan di CKP, di Sikepo ya, maaf. Kita klik tambah uraian, kemudian ini unsurnya kita rubah jadi unsur penunjang, angka kreditnya 0, kemudian uraiannya kita ambil yang di sini aja. Di sini kan dituntut adalah tersedia dokumen pengembangan diri dalam diklat fungsional. Nah, kita masukkan di sini mengikuti pengembangan diri dalam diklat fungsional. Jadi kita ketikkan di sini mengikuti pengembangan diri. Maka kita bisa scroll ke bawah ini ya, kita scroll ke bawah, paling bawah sekali ada tulisan confirm. Silakan teman-teman bisa confirm. Jadi confirm teman-teman bisa lakukan apabila yakin semua data yang kita inputkan di rencana aksi ini sudah sesuai, sudah final ya, sudah tidak ada perubahan lagi. Jadi kalau belum final, dirasakan mungkin ada yang kurang itu, ya jangan dulu dikonfirm, karena kalau sudah kita confirm maka data ini kita tidak bisa lakukan edit lagi. Jadi tidak bisa ada edit data lagi. Itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan sekali di uraian rencana aksinya di Sikepo ini betul-betul sudah yakin final, tidak ada tambahan apa lagi. Nah, sesuai dengan arahan kemarin, segera diselesaikan Sikepo ini agar bisa kita isi ya, seperti itu ya, agar bisa kita isi, agar nanti hal-hal yang akan kita dapatkan di Januari ya kita dapatkan. Seperti itu. Kalau ini nanti terlewatkan di Januari ya kita di Januari nggak dapat, itu saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, silakan nanti kalau data ini udah yakin silakan dikonfirm. Baik, sekian dulu cara penyusunan Sikepo 2023. Nanti kalau ada permasalahan kendala silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar video saya ini. Sebelum saya akhiri, saya mau dukungannya untuk video saya. Mohon yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau ini bermanfaat silahkan di like dan di share ke seluruh teman-teman seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan Sikepo 2023.
kata saya ucapkan semangat pagi.